Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi thayyibin tahirina ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebesar-besarnya syukur atas semua nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita sampai saat ini. Salawat dan juga salam tak lupa terus kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan istighfar para malaikat-malaikat Allah kepada kita, dan juga mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam babnya, yaitu dalam bab Al-Iman atau Kitabul Iman. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa alla yuhibbal mar'a illa lillah, wa an yakuna Imam yang menyampaikan, yaitu bab halawatul iman, bab manisnya iman. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan Bari, bahwa alasan Rasulullah mengambil kata manis menjelaskan tentang perkara iman itu sendiri karena adalah rasa manis adalah salah satu rasa yang bisa dirasakan oleh siapapun manusia yang sehat. Di saat seseorang itu minum madu, yang namanya gula atau teh yang dicampur dengan gula, dia akan rasakan bagaimana manisnya gula ketika bercampur dengan teh. Atau ketika seseorang memakan buah-buahan yang manis, dia akan merasakan melalui indera pengecapnya bagaimana rasa manis itu sendiri. Maka sebagaimana rasa manis itu adalah sesuatu yang paling mudah dijelaskan kepada orang lain nikmatnya, begitu juga Rasulullah ingin menjelaskan tentang bagaimana nikmatnya seseorang yang beriman dalam hatinya. Di lain sisi, ini ada yang berfungsi dengan baik ketika merasakan makanan itu apakah dia manis atau tidak. Maka berbanding terbalik dengan ketika posisi orang tersebut sedang dalam keadaan tidak sehat atau dalam kondisi sakit. Dia tingkat sensitif indera pengecapnya pasti akan berkurang untuk bisa merasakan manisnya suatu makanan. Begitu juga keimanan dalam hati seseorang. Di hatinya sedang dalam keadaan banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, dia akan sulit untuk merasakan bagaimana manisnya beribadah, bagaimana nikmatnya untuk beriman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain hal juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat Ibrahim ayat 24 dan juga ayat 25, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan kalimat yang hak
dengan sebuah pohon yang baik. Kalimat thayyibah dengan pohon yang thayyib. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha kadzalika yadribullahul amtsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Apakah kalian ta'ala permisalan kalimat yang baik, la ilaha illallah, sebagaimana sebuah pohon yang baik yang dalam hal ini dikatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon kurma, yang mana pohon tersebut atau kalimat yang baik ini itu akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah yang diyakini dengan sebaik-baiknya keyakinan, dengan sebenar-benarnya keyakinan, akan menancap kuat di dalam hati seorang mukmin. Kemudian sembari akar tersebut menancap dengan kuat, amalan-amalan orang mukmin tersebut akan terus naik ke atas langit, terus naik ke atas langit, dan akhirnya dia akan bisa merasakan dari amalannya atas keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan buah yang manis kepada siapapun yang hendak mengambilnya. Karena perumpamaan ini, Rasulullah juga mengambil perumpamaan kata iman dengan perkataan manis, supaya agar lebih mudah kita pahami. Kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan 3 golongan. 3 golongan yang akan bisa merasakan bagaimana manisnya iman tersebut. Golongan pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu kelompok yang menjadikan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada rasa cintanya kepada siapapun, kepada apapun. Jika kita mau mencoba merenungkan sebagai seorang muslim, kita seharusnya berpikir atau memiliki pikiran bahwa segala kebaikan yang datang dalam diri kita ataupun setiap musibah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, itu semuanya asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kaya, zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka apapun di luar Allah, apapun selain Allah yang menjadi penyebab hal itu, menjadi penyebab datangnya kebaikan atau menjadi penyebab datangnya keburukan ataupun musibah, adalah wasilah yang Allah tempatkan dalam kehidupan kita. Berarti ketika segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena kehendak Allah, supaya kita mau kehidupan kita ini bagus terus, sudah seharusnya kita mencintai sesuatu yang hanya dicintai oleh Allah juga. Agar ketika kita mencintai apa yang Allah cintai, maka kehidupan kita akan menjadi penuh dengan nikmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu orang pun yang akan mampu menghalangi keberkahan ataupun kenikmatan yang Allah turunkan dalam kehidupan kita ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun. Jika terjadi, maka terjadilah. Maka di sini pentingnya kita untuk bahwa menjadikan rasa cinta kita kepada Allah itu harus lebih besar daripada rasa cinta kita kepada hal-hal lainnya. Begitu pula rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan maksud dan tujuan Allah dalam syariat ini. Kembali lagi bahwa setiap amalan kita haruslah dibandingkan dengan bagaimana yang Rasulullah lakukan.
Jika Rasulullah lakukan, maka sudah pasti amalan kita itu adalah amalan yang benar. Tetapi jika tidak, maka amalan kita adalah amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang kedua yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai kelompok yang merasakan bagaimana manisnya iman, yaitu kelompok yang an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu kelompok yang mencintai seseorang dan dasar cintanya kepada orang tersebut karena perintah Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala. Saat ini untuk mendapatkan hal seperti itu mungkin sudah semakin sulit ketika kita melihat bagaimana hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya yang mereka dasarkan atas dasar keuntungan masing-masing. Saya berteman dengan dia untuk bisa mendapatkan keuntungan, saya mencintai dia untuk bisa mendapatkan keuntungan ini dan itu. Dalam Islam, hal seperti ini sangat tidak dianjurkan. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menegaskan bahwa kalau kita ingin merasakan nikmatnya iman, bagaimana manisnya iman, maka cintailah seseorang karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang memerintahkan kita untuk mencintai mereka, jangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhawatukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah sampaikan dalam ayat ini, katakanlah wahai Muhammad, bahwa jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian secara umum, atau harta-harta kalian yang kalian cintai, atau perdagangan-perdagangan kalian yang kalian khawatir akan kerugiannya, atau rumah-rumah kalian yang nyaman dan kalian suka tinggal di dalamnya, itu hal-hal tersebut lebih kalian cintai daripada Allah dan juga Rasulnya, dan juga daripada berhijrah, berjuang Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, tunggulah. Ini ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini adalah sebuah ancaman yang sangat serius dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang menjadikan cintanya kepada orang lain itu hanya karena cinta yang didasari oleh keinginan nafsu duniawi, bukan karena didasari oleh kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di saat beliau menjabat sebagai khalifah dan dalam suatu kesempatan melakukan ibadah umrah, ibadah tawaf di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah, ketika beliau hendak mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan bahwasanya kamu hanyalah batu dan kamu tidak bisa memberikan manfaat kepada saya sama sekali, atau tidak bisa juga memberikan mudarat, kesulitan, musibah, tidak bisa mendatangkan kesulitan kepada kehidupan saya sama sekali. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, seandainya saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan pernah mau untuk mencium kamu. Bagaimana wujud
keyakinan seorang sahabat Nabi Umar bin Khattab yang begitu teguh bahwasanya segala sesuatu kebaikan ataupun keburukan itu karena asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita memantaskan perasaan cinta kita, memberikan perasaan cinta kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa akan kebahagiaan-kebahagiaan ataupun pahala-pahala yang Allah janjikan ketika kita berbakti kepada mereka. Kita berbuat baik kepada anak-anak kita. Kita berbuat baik kepada pasangan-pasangan kita. Mencintai mereka karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika hal ini bisa terwujud, kita tidak akan punya rasa memiliki. Dan ketika datang masa Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil mereka, orang-orang yang kita cintai, kita bisa akan menjadi lebih ikhlas untuk menerima kehilangan tersebut. Karena dasar kecintaan kita sebenarnya hanyalah kepada Allah. Cinta kita kepada mereka hanyalah kepada Allah. Sehingga menimbulkan keyakinan bahwa ketika Allah menginginkan mereka untuk diambil, maka saya akan lebih ikhlas. Maka saya akan lebih tegar. Maka saya akan lebih bisa menerima hal tersebut. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan segala sesuatu dalam kehidupan saya kecuali hal tersebut memiliki hikmah atau memiliki nilai-nilai pelajaran untuk diri saya sendiri. Maka itu poin kedua, ketika seseorang menggantungkan perasaan kecintaannya kepada orang lain atas dasar keinginan dia untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dia akan mampu merasakan nikmatnya iman. Dia akan mampu merasakan yang namanya kekuatan iman, memberikan dia kesabaran saat orang-orang tersebut pergi meninggalkan dia. Saat orang-orang yang dia cintai pergi meninggalkan dia. Karena dia yakin bahwa semuanya dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang ada pada dia saat ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga atau golongan yang ketiga yang dapat merasakan nikmatnya keimanan dalam hatinya, yaitu golongan yang an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa finnar. Golongan yang dia itu benci setelah berhijrah, setelah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benci untuk diperintahkan melakukan dosa sebagaimana dia membenci dirinya untuk dilempar ke dalam neraka. Seseorang mengetahui jalan yang Allah ridhoi dan kemudian dia meyakini semua janji-janji Allah, bahwasanya setiap kebaikan akan bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana nikmatnya surga, bagaimana azab dan juga siksaan yang Allah sediakan, yang Allah sudah janjikan di neraka. Ketika orang yang beriman mengetahui hal tersebut, meyakini hal tersebut dengan sebaik-baiknya keyakinan dalam hatinya, pasti dia tidak akan pernah menginginkan atau akan selalu berpikir ribuan kali ketika dia diminta untuk melakukan dosa yang sama yang mungkin pernah dia lakukan sebelum dia mengetahui keimanan. Maka bergembiralah kepada orang-orang yang merasakan hal ini. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan salah satu bukti kita sudah merasakan bagaimana manisnya iman. Bagaimana yang namanya iman ini akan menjadi salah satu kunci, bahkan modal utama kita ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'ul malu wala banun. Hari di mana kita akan kembali dan tidak akan bermanfaat harta kita ataupun keturunan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan keimanan yang dia bawa dalam hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tiga golongan tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah adalah golongan yang bisa merasakan bagaimana manisnya iman, bagaimana nikmatnya beriman setelah mereka merasakan mungkin keadaan sebelum mereka beriman itu penuh dengan ketidakbaikan atau penuh dengan kehampaan, tetapi setelah mereka merasakan iman, mereka tidak ingin meninggalkan iman tersebut. Yaitu golongan pertama, yaitu golongan yang tidak mencintai sesuatu atau tidak melebihkan cintanya kepada sesuatu daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Golongan yang kedua yaitu golongan yang menjadikan cintanya kepada seseorang karena atas dasar cinta dia ridho, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu golongan yang dia membenci untuk melakukan dosa sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka. Semoga kita semua bisa termasuk salah satu di antara ketiga golongan ini, atau bisa menjadi termasuk dari ketiga-tiga golongan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita, memberikan selalu petunjuk dalam kehidupan kita, dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Astaghfirukum, apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala yang buruk dari diri saya itu berasal dari kelalaian saya pribadi, maka saya pertama-tama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada semuanya. Barakallahu fikum wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi